Halo guys, balik lagi di channel IT Gadget. Bareng aku di sini Muiz. Gimana kabar teman-temanku semua hari ini? Semoga kalian semua tetap selalu dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman, karena pandemi ini belum selesai. Buat teman-teman semua jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di IT Gadget, dan tinggalkan juga komentar kalian di kolom komentar. Misalkan pengen review apa ke depannya atau pengen dibahaskan tentang apa, silahkan komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami. Untuk linknya nanti aku masukin di deskripsi ya. Oke. Hari ini aku bakalan nge-review sebuah handphone keluaran dari Samsung lagi, yaitu handphone yang dirilis baru banget nih, baru 7 Januari tahun 2022. HP apa sih itu kira-kira? Ya, ini dia HP-nya. Ini adalah Samsung S21 Fan Edition atau S21 FE. Jadi mungkin kalau kalian sudah sering lihat perkembangannya si Samsung ini, Samsung itu terkadang ngeluarin tuh handphone-handphone yang menggunakan basic yang Fan Edition. Jadi mungkin yang di Fan Edition ini kalau yang aku tangkap, Samsung sih pengennya kita tetap bisa ngerasain feel flagshipnya ya, walaupun ada beberapa spek mungkin yang nanti akan dikurangi. Penasaran dengan spek apa aja yang dikurangin dan apa sih spesifikasi dari Samsung S21 FE 5G ini? Yuk kita tonton videonya. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Oke teman-teman, tadi sudah lihat ya spesifikasi dari S21 FE ini. Sekarang coba aku bahas sedikit soal si layarnya. Kalau layarnya si S21 FE 5G ini, dia udah pakai tipe layar Dynamic AMOLED dari Samsung. Dengan Corning pelindungan layarnya, dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Kemudian dia refresh layarnya juga udah ada di 120 Hz. Jadi kalau dari segi layar, ini udah enak banget sih kalau cuman kita buat. Coba kita pakai scroll TikTok, YouTube, buka-buka YouTube seperti ini. Wah, dia udah kelihatan ya, ini smooth banget buat pergerakannya, dia udah smooth banget. Terus dia juga bisa nampilin resolusi layar yang ya kalau udah pakai AMOLED sih udah nggak usah ditanya ya kalau Samsung. Terus kalau dari segi desain belakang, si S21 FE ini dia punya pilihan warna yang menarik ya. Ada ungu, kemudian ada hitam. Kemudian ada warna apa lagi ya? Terus kalau dari jenis bahan yang dipakai, ini dia pakai bahan yang plastik polikarbonat. Jadi dia desain belakangnya ini pakai plastik ya. Terus di sini dia punya kamera, 3 buah kamera. Ada ultra wide dengan 12 megapiksel, kemudian ultra wide-nya juga 12 megapiksel. Dan kamera telefotonya, ini yang bedakan dia dengan Samsung S21 dari segi kamera ya, yaitu dia cuma pakai resolusi 8 megapiksel. Kemudian kalau di bagian bawah, ini kalau kita lihat, dia punya mic dan juga slot kartu SIM. Kemudian ada USB Type-C dan juga di sini ada speaker. Ini speakernya udah stereo, jadi enak banget buat ngeluarin hasil output suaranya tuh udah enak banget. Di bagian samping ini cuma ada tombol volume dan juga tombol power. Di atas ada 1 buah mikrofon. Ya, itu sih kalau untuk desainnya. Terus kalau desain sampingnya ini dia pakai apa nih bahannya? Aluminium. Jadi feel di genggamannya ini enak sih ya, walaupun dia pakai plastik polikarbonat. Cuman dengan finishing warna doff ini membuat dia tidak mudah meninggalkan sidik jari tentunya di bagian cover belakangnya. Oke, berkat hadirnya layar Dynamic AMOLED di S21 FE 5G ini, dia jadi bisa punya always on display yang sangat bisa membantu kita untuk ngecek notifikasi dan juga persentase dari baterai handphone ini. Kemudian resolusi layarnya itu ada di 1220 x 2800 pixel. Jadi resolusinya udah oke lah kalau kita buat lihat Instagram ini, tampilan warnanya juga oke banget. Kemudian kalau kita untuk scroll Instagram seperti ini, ya 120 Hz sih udah nggak usah ditanya ya soal performa kalau untuk cuman scroll
Instagram. Coba kita pakai dia untuk performa gamingnya. Oke, kalau ini sekarang aku tes ya si S21F ini untuk main game Asphalt 9. Kemudian kalau kita lihat di bagian displaynya, pengaturan displaynya 60 fps-nya sudah aktif, kemudian kualitas visualnya oke, dia bisa dapat kualitas tinggi. Sekarang coba kita masuk dalam gamenya ya. Oke. Oke teman-teman, tadi kita udah sama-sama lihat ya tentang performanya si Samsung S21 Fan Edition 5G ini. Ya, walaupun dia digadang-gadang menggunakan prosesor yang berbeda dengan S21 series. Kalau S21 series itu dia udah pakai Snapdragon 888, tapi kalau si S21 FE 5G ini dia pakai prosesornya itu adalah Exynos 2100. Tapi menurut aku so far sih untuk penggunaan sehari-hari dengan dukungan layar refreshnya udah 120 Hz, kemudian hadirnya Dynamic AMOLED, kemudian ada juga speakeran hasil output speaker yang luar biasa. Jadi performanya kalau untuk sekedar main game atau juga scroll sosial media, lihat nonton YouTube itu udah oke banget sih si S21 FE 5G ini. Terus mungkin tadi aku sempat bilang ya di video di skin yang sebelumnya tadi, kalau si resolusi kameranya itu bedanya ada di telefotonya. Kalau telefotonya di S21 itu dia pakai resolusi 12 megapiksel, tapi kalau di S21 FE 5G ini dia pakai 8 megapiksel. Terus gimana sih dengan hasil kameranya dan perekaman videonya seperti apa? Resolusinya kalau untuk video ini bagian kamera belakang ataupun depan dia bisa merekam video sampai dengan kualitas Ultra HD 60 fps. Jadi buat kalian yang penasaran dengan hasil foto dan rekaman videonya, mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, tadi sudah lihat ya gimana hasil video dari S21 FE 5G ini dan gimana sih untuk hasil kameranya dan kualitas perekaman videonya. Beda jauh nggak sih dengan S21 series? Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Terus kalau menurut aku sekarang ini HP-nya kira-kira worth it nggak sih si S21 FE 5G ini? Oke, ini masuk ke opini pribadiku ya soal Samsung S21 FE 5G ini. Kalau aku pribadi dengan harga yang ada di kisaran 9 jutaan untuk varian yang aku review ini 128GB dengan memori RAM-nya ada di 8GB. Menurut aku worth it sih buat kalian dapatkan di harga segitu, mengingat performanya yang ditawarkan juga walaupun chipset berbeda, tapi untuk mendukung performa sehari-hari ini udah oke banget, kualitas layarnya oke,
baterai ada di 4500 mAh. Ya walaupun desain belakang si S21 FE ini dia pakai bahan polikarbonat sih, tapi feel di genggamannya juga enak kok, nggak terkesan kayak HP yang murahan. Terus juga resolusi kameranya yang menurut aku sejauh ini dia nggak ninggalin ciri khas Samsung sih, hasil kameranya bagus, walaupun ya nggak yang terbagus lah di kelasnya. Terus apa ya, jadi mungkin HP ini sangat worth it sih buat kalian dapatkan di harga barunya yang 9 jutaan. Mungkin juga banyak tuh reviewer lain yang mengatakan sebelum HP ini rilis resmi ya, yang mengatakan HP ini worth it sih kalau didapatkan di harga di bawah 10 juta. Ya, jadi menurut aku ini memang worth it banget dengan pengalaman penggunaan yang ya bisa dikatakan 11-12 dengan S21 seriesnya, tapi dengan harga yang ditawarkan lumayan lah selisihnya dengan harga S21 series. Jadi HP ini sangat-sangat worth it buat kalian dapatkan. Terus mungkin buat teman-teman yang bingung apakah HP ini udah resmi dijual, ya S21 FE 5G ini udah resmi dijual dan bisa kalian dapatkan ini handphone ini di e-commerce ataupun di toko-toko kesayangan kalian. Itu pasti udah ada kok yang jual, bahkan mungkin ada yang udah jual nih secondnya. Untuk unit yang aku review kali ini nih warnanya ungu, dan ungunya itu cantik banget, duftnya manis banget lah, dia duftnya duft kalem ciri khas dari Samsung, jadi dia nggak kelihatan kalau bahannya sebetulnya adalah polikarbonat. Dan handphone ini menurut aku sangat cocok sih buat kalian yang aktivitas sehari-harinya nggak, ya mau berat atau enggak, ya misalkan main game ataupun ya scroll sosial media, nonton YouTube, terus balas-balas WA. Ini enak banget pakai HP ini, layarnya tuh tajam banget, kenyamanan di matanya itu dapat banget sih untuk di S21 FE 5G ini. Apalagi dia udah dukung ya sinyal 5G yang lagi-lagi di Indonesia ini belum merata ya teman-teman ya. Ya kita berdoa aja semoga provider-provider ke depannya mulai mengembangkan lah untuk sinyal-sinyal 5G ini di seluruh Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari aku kali ini soal S21 FE 5G ini, yang pada kesimpulannya HP ini worth it buat kalian dapatkan seperti itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di IT Gadget, dan follow Instagram kami IT Gadget Samarinda, linknya ada di bawah ya. Oke, sebelum aku tutup video ini seperti biasa dong, tagline dari IT Gadget yaitu jangan pernah takut untuk berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi kalian yang luar biasa. Terima kasih, see you to the next video, dadah.